Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa kalkulus 1. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang turunan implisit. Sebelum kita mempelajari turunan implisit, kita harus tahu dulu definisi dari fungsi implisit. Pertama, fungsi yang sudah kita kenal sebelumnya. Sebagai contoh, Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah 2, ini adalah fungsi eksplisit. Kenapa disebut fungsi eksplisit? Karena variabel Y dan variabel X-nya terpisah. Jadi Y sama dengan semuanya dalam X. Nah, ini yang kita sudah pernah turunkan sebelumnya. Jadi Y aksen akan sama dengan X kuadrat turunnya adalah 2X, sementara X adalah 1. Jadi dapat diturunkan dengan mudah Y, yaitu Y aksen sama dengan 2X tambah 1. Sementara yang dimaksud dengan fungsi implisit adalah ketika X dan Y-nya bergabung. Misalkan di sini kita punya adalah XY ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah, ini kita X dan Y-nya tidak terpisah gitu ya, tidak dipisahkan, Y di kiri, X di kanan. Nah, fungsi yang seperti ini kita sebut sebagai fungsi implisit. Bentuk lain misalkan adalah X pangkat 3 Y pangkat 2 plus X kuadrat plus Y sama dengan 10, atau sin XY tambah X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus 1. Sini ada Y di kanan, di kiri juga ada XY ya, dalam sin XY. Fungsi ini tidak bisa kita pisahkan ini menjadi Y sama dengan berapa begitu ya. Nah, dalam X sulit dipisahkan, ini juga nggak bisa Y sama dengan sesuatu, tidak bisa dijadikan eksplisit. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mencari turunannya atau Y aksen? Maka kita akan, jadi yang akan kita kerjakan adalah mencari Y aksen atau mencari dy per dx dari fungsi implisit. Sebagai contoh, kita punya fungsi adalah X pangkat 3 Y kuadrat ditambah X kuadrat plus Y sama dengan 10 ya, fungsi yang ini tadi. Jadi kita menganggap di sini Y adalah suatu fungsi dalam variabel X. Jadi Y ini memuat X di dalamnya. Kita akan turunkan Y terhadap X dy per dx. Jadi kalau di sini muncul bentuk perkalian ya. Sini kan ada X pangkat 3 Y kuadrat. Maka kita harus menggunakan aturan perkalian. X pangkat 3 Y kuadrat kalau kita turunkan terhadap X ya, mencari dy per dx atau mencari Y aksen, maka kita harus menganggap ini adalah sebagai perkalian antara X pangkat 3 dengan Y pangkat 2. Masih ingat sebelumnya ya, kalau kita mau menurunkan ini, kita memisalkan yang pertamanya sebagai U gitu ya, yang keduanya sebagai V, maka turunan dari U kali V adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, itu harus kita gunakan untuk menurunkan X pangkat 3 Y kuadrat ini. Karena U-nya adalah X pangkat 3 diturunkan terhadap X, berarti turunannya adalah 3X kuadrat. Sementara itu V adalah tetap Y kuadrat tambah V aksen. Nah, Y kuadrat kita akan menurunkan terhadap X ya.
Jadi ini seperti menggunakan aturan rantai. Y kuadrat itu turunannya, pertama turunkan dulu terhadap Y adalah 2Y. Lalu karena Y mengandung variabel X, jadi Y-nya ini kita turunkan lagi. Kita bisa menuliskan Y aksen. Ya. Jadi Y kuadrat itu turunannya adalah 2Y dalam variabel Y, lalu karena Y-nya masih mengandung X, Y aksen pengalinya. Dikali U. U-nya adalah X pangkat 3. Nah, lanjut. Berarti yang UV-nya sudah kita turunkan. Kita lanjut turunkan yang X kuadrat. X kuadrat turunnya adalah 2X. Lalu Y, turunan Y adalah Y aksen. Sementara yang kanan, 10 turunannya terhadap X, karena dia konstan berarti 0. Lalu yang ada variabel Y aksen di kiri, kita kumpulkan. Di kiri itu tadi ada 2Y, Y aksen kali X pangkat 3. Jadi kalau kita susun jadinya adalah 2X pangkat 3 Y. Ini dari yang ini ya. 2Y-nya dengan X pangkat 3 kita kalikan menjadi 2X pangkat 3Y. Tapi masih ada Y aksennya. Jadi kita taruh juga Y aksen. Nah, itu juga ada berikutnya Y aksen lagi. Kita punya ada Y aksen ini. Kita gabungkan. Jadi Y aksennya kita tulis di sebelah kiri. Nah, yang kanan yang tidak ada Y aksennya kita pindah ke kanan. Jadi 3X kuadrat Y kuadrat akan berubah jadi negatif 3X kuadrat Y kuadrat. Terus 2Y jadi negatif, bukan 2Y, 2X ya. 2X jadi negatif 2X. Kemudian untuk yang kiri ini kita faktorkan, kita keluarkan Y aksennya. Jadi ini karena sama-sama ada Y aksen. Jadi di sini adalah 2X pangkat 3Y. Y aksennya sudah dikeluarkan. Kemudian plus Y aksen berarti karena Y aksennya keluar berarti 1. Nilainya sama dengan negatif 3X kuadrat Y kuadrat min 2X. Nah, barulah di sini kita peroleh Y sama dengan apa? Dari sini kita peroleh Y akan sama dengan, Y aksen akan sama dengan yang kanannya min 3X kuadrat Y kuadrat dikurangi 2X. Karena ini adalah tadi perkalian, jadi dibagi 2X pangkat 3Y plus 1. Jadi turunannya pun Y-nya, Y aksen, masih ada variabel X dan Y di dalamnya. Gitu. Nah, ini kita sebut sebagai turunan implisit ya. Karena fungsinya juga fungsi implisit, yang mana X dan Y-nya bergabung. Gitu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita coba ke soal lainnya. Contohnya adalah sin XY ditambah Y. Sin XY saya tulis sin XY ditambah dengan X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus 1. Nah, sini kita akan mencari Y aksen juga seperti yang tadi. Pertama, kita akan turunkan. Bagaimana menurunkan sin XY ini? Kita akan gunakan aturan rantai ya. Sin sendiri turunan, dan kita turunkan yang paling luar dulu. Sin ada turunannya cos. Jadi tetap ada
sinnya sendiri yang kita turunkan berubah menjadi cos XY karena turunan sin adalah cos. Lalu harus kita kali dengan turunan yang di dalam kurung XY. XY ini karena perkalian antara X dan Y seperti tadi U kali V ya. Turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi kalau kita anggap ini sebagai ininya sebagai U, ini sebagai V ya, karena biasa menggunakan itu. U aksen berarti X turunannya 1 gitu. V berarti Y ditambah V aksen berarti Y aksen kali U. U-nya adalah X. Nah, jadi ini seperti itu. Tambah, nah kita turunkan lagi yang X kuadrat. X kuadrat turunnya adalah 2X. Kita turunkan X kuadrat jadi 2X sama dengan Y kuadrat. Y-nya sendiri turunnya adalah 2Y. Tapi karena Y-nya masih mengandung variabel X, jadi masih dikali dengan Y aksen. Sementara 1 turunnya adalah 0. Jadi yang kanannya tersisa itu. Nah, ini kita kalikan ya. Kita distributifkan. Cos XY dikali 1. Jadi kita cos XY dikali 1 kali Y adalah Y. Cos XY dikali 1 berarti Y kali cos XY. Kita tulisnya Y cos XY ya. Jadi cosnya ditaruh di belakang saja. Ditambah, nah ini Y aksen X. Y aksen X cos XY. Tambah 2X sama dengan 2Y, Y aksen ini mesti kita tulis semua. Lalu kita gabungkan yang ada variabel Y aksen ya, karena kita membutuhkan Y aksen di sini. Kita yang tujuan utamanya adalah mencari Y aksen sama dengan apa. Maka yang ada Y aksen dipindahkan ke kiri semua. Ini ada Y aksen ya, yaitu Y aksen X cos XY. Tengah-tengah ini. Lalu yang kanan 2Y aksennya kita pindah ke kiri jadi 2Y aksen. Nah, yang variabel lain yang tidak ada Y aksennya kita pindahkan ke kanan. Contohnya 2X yang di kiri ini yang dekat sama dengan jadi negatif 2X. Lalu yang paling kiri ini ya, nah 2X nya sudah kita pindah jadi negatif 2X. Sekarang Y cos ini kita pindah juga sebelah kanan, maka dia akan berubah menjadi negatif juga. Negatif Y cos XY. Lalu yang kiri ini kita keluarkan Y aksennya. Y aksennya keluar, yang tersisa adalah X cos XY dikurangi 2Y karena Y aksennya sudah dikeluarkan. Ini akan menjadi min 2X min Y cos XY, sehingga kita akan peroleh hasil Y aksen akan sama dengan yang kanannya ditulis ulang min 2X min Y cos XY. Kita bagi dengan yang pasangan Y aksen di kiri tadi adalah X cos XY dikurangi 2Y. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada dua contoh cara mencari turunan implisit. Semoga dimengerti ya.